Oke, kami akan mempresentasikan mengenai salah satu materi UTS untuk bimbingan menulis dengan topik karya tulis ilmiah dan non-ilmiah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Meko Sitaja. Kedua rekan saya, silakan. Saya Argiani Putri. Berikutnya lagi. Saya Firda Amalia. Oke, kami akan memulai presentasi materi kami dengan tulisan non-ilmiah dan ilmiah. Oke, saya izin share screen ya. Oke. Nah, ini adalah materi modul pertama, yaitu tulisan karya ilmiah dan non ilmiah, ya kan, dari di mana anggota kelompoknya adalah Meko Sitaja, Arginiani Putri, dan Firda Amalia. Oke, tulisan ilmiah. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tulisan ilmiah itu adalah karya tulis ya, di mana merupakan karya tulis ataupun karya atau karangan ilmiah. Jadi seperti yang diketahui dalam referensi Haryanto tahun 2000 dalam Puter 2014 menyatakan bahwa karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Bahkan ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Dan disusun menggunakan sistem penulisan yang santun atau kita bilang adalah sesuai dengan EYD. Nah, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kebenaran dan keilmuannya. Jadi tulisan ilmiah ini adalah tulisan yang mempresentasikan keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasilnya sesuai dengan kebenaran dan keilmuannya. Oke. Ciri-ciri karya tulis ilmiah, ya kan? Jadi karya tulis ilmiah ini adalah karya tulis yang bersifat akademik ya. Artinya dia ada rumusan teorinya, ada fakta objektifnya, secara sistematis, bahkan juga pernyataan pun cermat, tepat, tulus, ya kan, dan tidak memuat terkaan. Terkaan itu dugaan atau sesuatu yang masih belum memenuhi fakta atau kebenaran. Jadi masih coba-cobalah. Nah, terus tentu penulisannya itu karena terkait dengan kebenaran dan juga keilmuan, tentu tidak boleh mengejar keuntungan pribadi. Saya sampaikan tadi mengenai bahwa penulisan ini adalah sistematis, bisa berupa konseptual dan juga prosedural. Nah, dikarenakan tulisan ilmiah ini adalah mewakili keilmuan sehingga tidak boleh ada pandangan-pandangan yang tanpa dukungan fakta. Karena ini harus didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya, gagasan-gagasan sebelumnya atau dalil-dalil sebelumnya. Dan ini harus rasional, tidak berdasarkan argumentatif. Misalnya, oh saya berargumen, saya berargumen tidak seperti itu. Itu bukanlah karya ilmiah. Dan pembahasannya juga pun tugas. Berikut ini adalah macam-macam karya tulis ilmiah. Ada laporan, makalah, kata kerja, risalah, kolokium, studi kasus, skripsi, tesis, disertasi, proposal, penelitian. Tetapi mungkin yang untuk akrab dengan teman-teman masuk di sini adalah laporan, makalah, dan juga adalah skripsi, ya kan? Apabila Anda melanjutkan jenjang kepada S2 atau S3, tesis dan disertasi, dan biasanya pasca sebelum skripsi, tesis dan disertasi kita ada proposal penelitian. Nah, karakteristik bahasa dalam karya tulis ilmiah itu kecendikian atau keilmuan. Lugas dan jelas, formal pasti ya, tentu juga objektif karena ini tidak menyakup subjektif pada masing-masing ya. Ringkas dan padat dan juga konsisten. Artinya dari segi penulisannya menggunakan font family yang tepat ya, atau tipe tulisannya, tipe hurufnya yang tepat, dan juga tulisannya itu juga konsisten dari segi ukurannya, font size-nya. Nah, berikut inilah contoh sistematika penulisan karya tulis ilmiah di mana ada judul, ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup. Ini umumnya. Jadi artinya ada suatu asumsi yang berdasarkan hipotesis tertentu dan akhirnya dikonklusikan di dalam penutup. Nah, kecuali untuk proposal penelitian dan juga mungkin seperti risalah atau laporan mungkin tidak berupa hasil penelitian tetapi berupa kesimpulan atau minimal menjelaskan mengenai kemungkinan arah daripada penelitian tersebut apabila itu masih dalam konteks proposal penelitian. Nah, manfaat karya tulis ilmiah bagi penulis apa? Oke, tentu Anda akan menjadi terlatih. Jelas ya, karena ini kan ada sesuatu yang formal dan juga kecendikian. Kedua, melatih cara menggabungkan berbagai hasil bacaan dari sumber bacaan. Seperti kita tahu bahwa semua keilmuan itu akan membangun suatu pandangan, suatu gagasan yang baru. Nah, dan itu tentu harus dinyatakan atau dihasilkan melalui luaran, yaitu berupa tulisan. Yang kita bilang namanya karya tulis ilmiah. Dan juga mendapatkan kepuasan intelektual karena ada satu gagasan-gagasan yang baru yang akhirnya memberikan kontribusi bagi dunia.
ya, oke, dan juga industri. Nah, semakin luas dari segi ilmu pengetahuan, ya kan, terus juga lebih kenal dengan kegiatan kepustakaan karena kepustakaan itu terkait mengenai sistematika penulisan yang tepat, yang memang seharusnya menjadi basic bagi setiap orang yang mau menulis, ya. Kalau misalnya Anda menulis cerpen, Anda menulis suatu cerita, mungkin kan tidak terstruktur. Tapi dengan Anda menulis karya tulis ilmiah, Anda akan belajar terstruktur. Ya kan? Terus sebagai bahan acuan atau referensi penelitian dahulu untuk penelitian selanjutnya. Oke ya. Nah, kita lanjut kepada tipe kedua, tulisan non ilmiah. Nah, non ilmiah adalah seperti yang disampaikan adalah karya tulis non atau tidak ilmiah merupakan tulisan ilmu pengetahuan, baik menyajikan fakta umum maupun fakta pribadi yang ditulis tidak berdasarkan metodologi penulisan yang baik dan benar. Karena ini memang lebih ke arah interestnya itu non akademik ya, ya kan, sehingga memang ada fakta pribadi juga yang masuk ke dalam hal itu. Apabila Anda membuat puisi, kan puisinya kan kebanyakan bercerita tentang Anda. Anda membuat suatu novel itu juga bisa juga menceritakan tentang kisah orang ya, kisah orang ataupun kisah Anda sendiri. Nah, oke, tadi sudah disampaikan. Nah, ciri-ciri karya tulis non ilmiah. Jadi ada fakta pribadi yang bersifat subjektif ya, artinya pandangan, gagasan pribadi yang mungkin tidak ada dasar-dasar teori yang melatar belakanginya. Kedua, imajinatif. Memang ada beberapa yang imajinatif ya, apalagi Anda adalah seorang penulis cerita ya, itu imajinatif ya. Kedua, usulan-usulannya bisa berupa tekan-tekan, hal-hal yang dugaan-dugaan, hal-hal yang mungkin masih diperkirakan, ya kan? Kenapa? Karena itulah keleluasaan yang diberikan bagi karya tulis non ilmiah, sehingga menghasilkan sesuatu yang mungkin ya hal yang baru dan akhirnya membangun imajinasi yang lebih luas bagi rekan-rekan pembaca. Dan umumnya kata-katanya suka diidentifikasi. Kenapa? Karena ada kebebasan dari segi penulisan yang dilakukan oleh para penulis. Oke. Nah, terus topiknya dapat bervariasi. Jadi bisa diperoleh dari apapun, dari sumber manapun, baik itu sumbernya akademik maupun sumbernya non akademik atau sumbernya ilmiah maupun non ilmiah. Dan juga bisa saja dari pemikiran ya, artinya kita kembali kepada zamannya filsafat ya. Ada pemikiran Aristoteles, Plato, mungkin adalah pemikir atau filsuf-filsuf yang punya pandangan sendiri dan akhirnya Anda tuangkan dalam karya tulis non ilmiah. Oke, seperti sampaikan ini juga bersifat argumentatif, sehingga memang ketika Anda satu argumen, satu pernyataan di mana Anda melakukan namanya suatu pernyataan balik ya atas suatu kondisi, suatu kasus, suatu keputusan, itu bisa Anda lakukan di dalam ilmiah yang memang belum memiliki dasar-dasar hukum atau dasar-dasar aturan ataupun dasar-dasar fakta yang mendukung ya. Oke, karena memang ada banyak hal sesuatu yang memang kita argumenkan itu malah menjadi suatu hal yang memberikan masukan ya. Oke. Bersifat persuasif artinya kegiatan penulis yang mendorong pembaca untuk mengubah pendapatnya melalui ajakan. Jadi ini memang lebih ke arah suatu apa ya? Bagaimana penulis itu mendeliverkan suatu pesan sehingga mengajak para pembacanya itu oh iya ini bisa sedemikian atau kerangka pemikiran mereka bisa berubah oh ya seperti itu ya sama seperti ketika orang bicara mengenai suatu negara berbicara mengenai satu rumah maka itu bisa berbeda ketika itu disajikan dan berbeda dalam karya tulis non ilmiah karena persepsi mereka lebih luas dan lebih imajinatif dan tentunya lebih cenderung mementingkan diri sendiri artinya karena itu adalah dirinya itu adalah kepribadiannya itu adalah gagasannya dan bahkan bisa lebih kepada hiperbolisme lebih lebihkan ya dan gaya bahasanya bisa digunakan bersifat kuantitatif dan populer dan tidak memuat hipotesis karena ini tidak ada rumusan atau masalah yang perlu diteliti di dalam karya tulis non ilmiah. Nah, macam-macam karya tulis non ilmiah seperti dongeng, roman, hikayat, cerpen, cerita bersambung, novel, puisi, naskah drama. Oke. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan di sini. Silakan. Kak Meko izin bertanya. Silakan. Argia. Bagaimana sih cara kita mendapatkan referensi karya-karya ilmiah terkait untuk pembuatan skripsi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Argia. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin, ya termasuk saya juga ya, mahasiswa juga yang mungkin mau mendapatkan koleksi atau referensi artikel ilmiah khususnya pada saat semester akhir ya pembuatan skripsi adalah sebenarnya melalui namanya Google Scholar. Mungkin saya boleh share sedikit di screen-nya. Oke, jadi teman-teman bisa klik di sini Google Scholar. Oke.
Ini salah satu fitur yang disediakan oleh Google ya. Jadi ketika teman-teman di sini menuliskan misalnya terkait mengenai psikoanalisis nih. Nah, langsung dikeluarin. Nah, inilah beberapa referensi-referensi yang bisa digunakan untuk menjadi dasar pertimbangan untuk rumusan hipotesis untuk penelitian Anda di S1. Seperti itu. Ini kan bentuknya ada yang bentuk book, ada yang bentuknya PDF dan sebagainya. Itu sih Desa. Jadi sekarang tuh sangat memungkinkan sekali. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Saya rasa cukup ya untuk presentasi kami. Sampai ketemu lagi.